teman-teman pintar, selamat datang di video channel YouTube Kita Pintar pada bidang studi kimia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal part 2 untuk materi penyetaraan reaksi. Pada video part 2 kali ini kita akan melanjutkan soal nomor 6 sampai 10 tapi dengan jenis soal yang berbeda, di mana di sini rumus kimianya sudah diketahui sehingga kita bisa langsung untuk menyetarakan reaksinya. Kita mulai dari nomor 6. Oke, kita tulis dulu untuk soalnya supaya mempermudah kita. Oke, berhubung di sini untuk persamaan reaksi kimianya cukup panjang, di sini kita bisa menggunakan cara yang permisalan aja. Nah, karena kita pakai cara permisalan, maka kita misalkan dulu menggunakan abjad untuk masing-masing koefisiennya. A-nya kita misalkan sama dengan 1. Nah, kalau kita mau cari CA, berarti kita mulai CA itu ada di 3A sama dengan D. 3 kali 1 sama dengan D, maka D-nya sama dengan 3. Kita dapat nilai D. Setelah itu kita bisa cari P. Fosfornya kita bisa cari di mana fosfor itu ada di dalam kurung, maka 2. 2A sama dengan fosfor yang di kanan itu ada di 4F. Karena dia 4F, 2 kali 1 sama dengan 4F. Langsung aja, berarti bisa kita dapatkan dipindah ruas 2/4 sama dengan F. 2/4 itu adalah 1/2 sama dengan F. P-nya udah dapet, CA udah. Setelah itu kita masuk ke oksigennya. Oksigen yang ada di kiri itu ada di 8A, karena 4 kali 2, 8. Kemudian ditambah dengan yang ada di Si2, maka jadinya 2B sama dengan SiO3 nya pada CaSiO3, dia adalah 3D ditambah E. Kemudian di sini kita baru bisa masukkan yang A, 8 kali 1 ditambah 2B karena B nya belum ada, tapi D nya udah ada, maka 3 kali 3 plus E, maka 8 ditambah 2B sama dengan 9 plus E. 8 nya kita pindah, berarti nanti 9 dikurangi 8 ya, pindah ruas, 9 kurangi 8, 1 plus E. Nah, kita keep dulu seperti ini karena nilai B dan E nya belum diketahui. Nah, setelah itu kita bisa cari lagi dengan koefisien pada SI. Nah, kita cari SI sekarang. SI di ruas kiri itu ada di B. Berarti B sama dengan SI yang di kanan itu ada di D, maka B sama dengan D. Nah, B sama dengan D, di mana D-nya itu di sini kan nilainya adalah 3 ya pada CA. Berarti B sama dengan 3 juga. Nah, karena nilai B sudah ada, maka nilai B bisa kita masukkan pada oksigen, berarti 2 dikali 3 sama dengan 1 plus E. 2 kali 3, 6 sama dengan 1 plus E. Satunya kita pindah ruas, 6 kurangi 1 adalah 5 sama dengan E. Nah, sekarang kita udah dapat koefisiennya A, B, kemudian D, E, dan F. Yang belum berarti adalah koefisiennya C. Nah, C ini di kiri ada di atom karbon atau C juga ya, maka C dengan koefisien permisalannya adalah C. Ruas kanannya itu ada di E, karbon ada di E, maka kita tulis C sama dengan E. Nilai E nya adalah 5, maka C nya juga sama dengan 5. A, B, C, ini C ya, C, D, E, F. Oke, kita tuliskan lagi untuk persamaan reaksinya itu adalah Ca3 dalam kurung PO4 2 kali, dia itu fasenya adalah solid S. Kemudian di sini ada SiO2 dengan koefisiennya B. B itu tadi adalah 3 ini ya, maka 3 SiO2. Fasenya adalah solid. Kemudian ada C-nya 5C. Dia fasenya solid menjadi D-nya itu nilainya adalah 3 CaSiO3. Fasenya adalah S. Kemudian di sini CO-nya E itu 5 CO, kemudian fasenya gas. P4-nya yang di F adalah setengah P4. Fasenya adalah solid. Nah, berhubung di sini masih ada yang bentuk pecahan, maka kita ubah dulu dengan cara mengali dengan penyebutnya, yaitu dikali 2. Maka nanti jadinya adalah 2Ca3 PO4 2 kali solid, kemudian 3 kali 2 6 SiO2 solid, kemudian 5 kali 2 10C solid menjadi 3 kali 2 6 CaSiO3 solid, 5 kali 2 10 CO gas, kemudian P4 solid. Nah, kita akan coba cross check dulu apakah jawaban kita sudah tepat. CA yang di kiri 2 kali 3, 6, CA yang di kanan juga 6.
P yang di kiri 2, 2 kali 2 4, P yang di kanan juga 4. Kemudian oksigen yang di kiri, karena di sini PO4 kemudian 2 kali, maka 4 kali 2 8. 8 dikali koefisiennya 2, maka 8 kali 2 adalah 16, ditambah oksigen yang ada di SiO2, 2 kali 6 adalah 12. 16 tambah 12 sama dengan 28. Oksigen yang ada di kanan di sini ada di CaSiO3, berarti 3 kali 6 itu 18, ditambah oksigennya ada di CO, maka tambah 10 sama dengan 28. Kemudian Si yang ada di kiri adalah 6, Si yang di kanan ada 6 juga, ini ada 6. Maka dengan seperti ini berarti ruas kiri dan ruas kanan sudah setara. Berikutnya kita bahas soal nomor 7. Kita tuliskan dulu untuk soal nomor 7. Oke, kita pakai cara permisalan lagi aja. Berarti kita misalkan di sini A, B, C, D, E, F, G. Oke, kita misalkan di sini adalah A-nya sama dengan 1. Kita cari dari HG. HG itu ada di A sama dengan ruas kanannya HG ada di D, maka 1 sama dengan D. Kemudian di sini kita cari S. S itu ada di A juga, kemudian di ruas kanannya ada di G. Maka G-nya nilainya juga 1. Setelah S kita bisa ke hidrogen. Hidrogennya itu di sini ada di B, maka B ditambah ruas kirinya ada lagi di C, maka B ditambah C sama dengan hidrogennya ada di ruas kanan itu ada di 2F. Nah, berhubung di sini nilai B belum ada, nilai C belum ada, nilai F juga belum ada, maka ini kita keep dulu. Kita lanjut ke atom berikutnya. Di atom berikutnya di sini kita masuk ke nitrogen dulu katakanlah. Nah, nitrogen itu ada di kiri, ada di B ya, maka B sama dengan nitrogen yang ada di kanan itu ada di E. NO, maka B sama dengan E. Nah, karena di sini B-nya belum bisa kita lanjutkan ya, E-nya juga belum bisa kita lanjutkan karena belum ada, maka kita keep dulu juga. Sekarang kita masuk ke oksigen. Oksigen itu di kiri ada di HNO3, maka 3B. Kita masukin 3B sama dengan oksigennya ada di NO, ruas kanan langsung, karena yang di ruas kiri sudah tidak ada. NO itu ada di E, jumlahnya 1, maka E ditambah oksigen yang ada di H2O, maka F. Nah, B-nya belum bisa, E-nya belum bisa, F-nya juga belum bisa, maka kita keep juga untuk yang oksigen. Nah, setelah itu kita masuk mana? Unsur berikutnya yang terakhir adalah Cl. Kita coba cek untuk yang Cl. Cl itu di ruas kiri itu ada di HCl di koefisien C, maka kita bisa tuliskan C sama dengan Cl di ruas kanan itu ada di 2D, maka kita tuliskan 2D. Nah, sudah tidak ada lagi Cl di ruas kiri maupun kanan. Di sini nilai C belum ada, nilai D yang udah ada, maka C sama dengan 2 kali 1. Ya, nilai D-nya kan 1, berarti C-nya sama dengan 2. Nah, karena C-nya sama dengan 2, maka di sini kita masih belum bisa melanjutkan. Yang nitrogen belum bisa, yang oksigen juga belum bisa, tapi kita bisa melanjutkan di hidrogen, di mana hidrogen itu di sini punya C, berarti nanti B ditambah C-nya adalah 2, maka C-nya kita tuliskan 2F. Nah, setelah itu ya, berhubung kita menemukan kondisi seperti ini, kita perlu menggunakan cara lain yang cukup berbeda dengan cara yang sebelumnya. Nah, masih dengan cara matematika, ini hanya prosedur matematika saja, di mana kita bisa pakai cara eliminasi dengan cara memasukkan permisalannya. Nah, di sini pada hidrogen kita punya B, ya, kita punya B, dan di N juga kita punya B, di O itu punya B, ya kan? Dimana di hidrogen, nitrogen, dan oksigen tiga-tiganya punya koefisien B, sehingga nanti nilai B itu bisa kita ubah. Nah, diubahnya gimana? Di nitrogen ya, di nitrogen di sini ya, nitrogen itu punya nilai di mana B sama dengan E. Karena B sama dengan E, berarti boleh dong kalau hidrogennya mau kita ubah seperti ini. B-nya kita ubah ke E ditambah 2 sama dengan 2F, karena kan nilai B-nya sama dengan E. Nah, setelah itu ya, nilai B sama dengan E juga kita masukkan ke oksigen. Berarti nanti dia berubah jadi 3 dikali E sama dengan E plus F. Sehingga E-nya itu bisa kita pindah ruas ke kiri ya. Yang awalnya 3E ya kan, 3E berarti nanti dia dikurangi sama E sama dengan F. 3E dikurangi 1E berarti kan 2E sama dengan F. Nah, biar kita bisa mengeliminasi hidrogen dan oksigen gitu ya, kita
samakan E dan F-nya ada di ruas kiri semua. Jadi E-nya kita pindah ke kanan. Jadinya adalah 0 sama dengan F-2E. Sedangkan yang hidrogen nanti berarti dia 2 sama dengan 2F-E karena E-nya pindah ke kanan. Nah, setelah itu kita gabungkan, dimana di sini ada 2 sama dengan 2F-E digabungkan dengan yang ada di oksigen, yaitu 0 sama dengan F-2E. Nah, kalau udah seperti ini, berikutnya kita eliminasi dengan menyamakan E-nya boleh, menyamakan F-nya boleh. Intinya supaya salah satu permisalan ini bisa kita coret dan kita jadikan 0. Nah, di sini saya mau buat dia hilangkan F-nya, maka kita kali yang di atas dikali 1, yang di bawah kita kali dengan 2, sehingga nanti dia berubah jadi 2 sama dengan 2F min E, jadinya 0 sama dengan 2F min 4E. Nah, setelah itu kita kurangi. Ya, di sini kan berarti 2 kurangi 0,2 sama dengan 2F-nya habis, 2F kurangi 2F. Kemudian di sini min E dikurangi dengan min 4E. Berarti min 1 dikurangi 4. Berarti kan nanti jadinya min 1 di plus 4. Maka jadinya adalah 3E. Maka nilai E-nya sama dengan 2/3. Ini adalah nilai E. Nilai E-nya sudah dapat, berarti kita bisa dapatkan nilai F dengan cara bagaimana? Oke, ini kita bisa masukkan 0 sama dengan F min 2E. Berarti E-nya tadi 2/3. Berarti kita bisa ubah 0 sama dengan F min 2 kali 2/3. Berarti biar gampang langsung aja kita kali sama 3, maka nilainya 0, 3F min 3-nya hilang, 2 kali 2, 4. Sehingga nilai F-nya, berarti 4-nya kita pindah ruas, 3F, maka nilai F sama dengan 4/3. Nah, karena di sini sudah dapat nilai E dan F, maka B bisa kita dapatkan. Maka B sama dengan E-nya itu kan tadi 2/3. Kita masukin aja 2/3. Ini untuk nilai B-nya. A sudah dapat, B, kemudian C, D, kemudian E, F. Kemudian kita bisa tuliskan lagi untuk persamaan reaksinya, di mana di sini tadi ada HGS, fasenya adalah solid ya. Dia tadi KF-nya 1 karena A, yang B itu KF-nya 2/3. Di sini ada HNO3, fasenya aqueous. Kemudian ada HCl. HCl itu di C itu 2 HCl aqueous menjadi, di sini ada Hg2Cl2, di mana KF-nya adalah D. D itu tadi 1, berarti langsung aja fasenya adalah aqueous. Kemudian E itu tadi adalah 2/3 NO, fasenya gas. A, B, C, D, E, F, F-nya 4/3 H2O, fasenya liquid. Kemudian yang terakhir kita tulis di bawahnya ya, karena sudah tidak cukup, kita tuliskan yang G itu adalah 1. Di sini adalah S dengan fasenya adalah solid. Nah, karena di sini masih bentuk pecahan, maka kita perlu menghilangkan pecahannya dengan kita kali dengan penyebutnya, yaitu dikali 3. Oke, sekarang kita tuliskan lagi untuk persamaan reaksinya. Berarti nanti jadinya adalah 3 HGS solid, kemudian jadi 2 HNO3 aqueous, kemudian 2 kali 3 6 HCl aqueous menjadi 3 HgCl2 aqueous, kemudian 2/3, maka 3-nya hilang jadi 2 NO gas, 4/3 maka jadi 4 H2O liquid, sama S-nya berarti jadi 3S, fasenya solid. Nah, sekarang kita coba cek apakah mereka sudah setara atau belum. Hg yang di kiri itu 3, Hg yang di kanan itu 3, S yang di kiri 3, S yang di kanan juga 3 ya, juga 3. Terus hidrogennya yang di kiri itu adalah 2 ditambah 6 sama dengan 8. Hidrogen yang di kanan itu berarti ada di H2O, 4 kali 2 8. Kemudian sekarang nitrogennya di kiri ini ya, koefisiennya 2, nitrogen yang di kanan koefisiennya juga 2. Kemudian untuk
oksigen. Sekarang oksigen yang di kiri berarti 3 kali 2 adalah 6, oksigen yang di kanan berarti yang di NO2 ini berarti 2 ditambah 4, jadi H2O sama dengan 6. Berarti kalau kayak gini dia sudah setara. Nah, ternyata untuk video part 2 kali ini kita baru bisa membahas 2 soal, yaitu nomor 6 dan nomor 7. Sehingga teman pintar sekalian bisa langsung lanjut aja di video part 3 untuk melanjutkan di soal nomor 8 sampai 10. Sampai jumpa di video part 3.